usia dini. Nah, jadi Sobat Nesya kali ini tuh ada yang berbeda nih ya dari PAUD Nesya sendiri. Kira-kira apa sih yang berbeda kali ini Kak Pinky? Oke, jadi teman-teman Sobat Nesya, kali ini tuh kita akan sharing-sharing aja nih. Nah, sharing-sharing terkait ya tentang anak usia dini gitu ya Kak ya. Iya, betul sekali. Dan kan karena kembali lagi dengan Kak Pinky dan juga Kak Tika di sini yang sudah menemani Sobat Nesya, yang kemarin-kemarin kan juga menemani Sobat Nesya nih. Nah, sekarang kan kembali lagi bersama kita berdua ya Kak ya. Jadi kalau Sobat Nesya pada kepo nih kira-kira hari ini mau membahas tentang apa ya, anak usia dini yang seperti apa gitu kan. Langsung saja nih. Langsung aja. Ya, ikutin videonya, jangan skip-skip gitu ya. Dan jangan lupa nanti di like, comment, and subscribe juga ya kawan-kawan Sobat Nesya gitu. Mungkin langsung. Oke Sobat Nesya, nah jadi langsung aja ya. Kali itu kita mau sharing nih sama Kak Tika. Nah Kak Tika ini kan salah satu mahasiswa PAUD nih. Dan di di kampus itu kan pastinya ada organisasi ya, ada UKM gitu. Nah aku dengar nih Kak Tika tuh ikut organisasi Mapala atau ya berkaitan sama pecinta alam gitu. Betul ya sekali Kak. Nah mungkin Kak Tika bisa diceritakan nih pengalamannya tuh ikut Mapala itu seperti apa? Ya, sebelumnya dari Sobat Nesya nih, aku tuh salah satu mahasiswi di salah satu kampus di Surakarta di Universitas 11 Maret, di mana aku tuh mengambil jurusan di pendidikan guru pendidikan usia dini. Dan selain kuliah aku juga mengikuti nih salah satu yang bisa disebut UKM atau organisasi, di mana organisasinya itu mahasiswa pencinta alam gitu. Nah, di UKM-nya sendiri nih aku tuh ya kalau ditanya itu kayak orang-orang mesti mikirnya kayak berbeda gitu ya, latar belakang prodinya itu PAUD tapi kenapa ikutnya Itu yang Mapala gitu, enggak berkaitan sama PAUD mungkin, atau penulisan dan sebagainya gitu kan, banyak UKM gitu ya. Jadi memang kenapa milih UKM di Mapala itu memang basicnya saya sendiri tuh suka alam gitu, jadi kayak suka alam bebas, suka pergi kemana-mana, traveling gitu kan. Ya bukan traveling sih, lebih ke ya saya suka naik gunung juga gitu. Jadi itu saya berpikir bahwa jika saya mengikuti UKM ini, Mapala ini, saya bisa menyalurkan hobi saya atau kesukaan saya dan lebih bisa memiliki ilmu yang lebih bermanfaat. Dan saya yang sebelumnya itu mungkin saya naik gunung cuma naik gunung kayak yang dikatakan sama anak sekarang kayak FOMO gitu kan, FOMO naik gunung ya. Mungkin karena dengan mengikuti Mapala saya menjadi lebih banyak terkait ilmunya gitu, nggak cuma naik gunung doang, ternyata di dalamnya itu ada yang bisa lebih dikupas lebih dalam gitu Kak Pinky. Oke, itu seru banget ya Kak, menelusuri alam-alam gitu. Oke, nah kira-kira nih yang buat tertarik Kak Tika join Mapala itu apa sih? Ya, untuk ketertarikan sendiri sih sebenarnya itu banyak jika dikulik ya kan, karena pertama itu hobi saya sendiri untuk mendaki gunung, kemudian kan waktu itu ada kayak open recruitment gitu kan, itu kan ada banyak sekali ditampilkan kegiatan apa saja sih yang ada di Mapalanya, kemudian di situ tuh di mana saja tempatnya. Itu ternyata itu nggak cuma di gunung gitu, ternyata saya kira itu Mapala nanti bakal naik gunung, ternyata itu malah nggak ada naik gunung gitu loh, kayak kita nggak pernah naik gunung mana-mana kalau nggak kita sendiri yang naik gunung. Jadi kita itu nggak cuma naik gunung, di situ tuh yang bikin saya tertarik ada terkait dengan kegiatan-kegiatan yang selain di gunung, ada pengabdian masyarakat juga ternyata. Jadi nanti bisa ke mungkin kayak desa pelosok dan juga nanti bisa mengajar juga Kak Pinky. Jadi iya, jadi ternyata ada kaitannya sedikit lah dengan pendidikan kan, di PAUD juga ada pendidikannya gitu. Kemudian ada terkait bermain di sungai, entah itu nanti arung jeram dan lain sebagainya. Kemudian ada climbing, kemudian selain itu juga selain berorganisasi kan juga di situ dalamnya ada kayak wadah untuk kita meluangkan pikiran kita, menyampaikan pendapat kita, bebas untuk public speakingnya juga. Menurut saya menjadi seorang Mapala di situ, mengikuti UKM itu kan juga public speaking saya lebih terasah itu juga termasuk. Jadi kayak yang bikin tertarik itu selain kegiatannya juga banyak yang bisa saya dapatkan gitu ternyata di situ. Oke, jadi kan tadi Kak Tika udah nyebutin ya, ada climbing, ada arung jeram, terus ada dan sebagainya. Nah mungkin selain itu ada program apa aja nih Kak kalau di Mapala itu? Ya, selain dari program-program yang mungkin kalau Sobat Nesya atau mungkin sobat-sobat yang lain itu tahu, kalau Mapala itu pasti berkaitan terus sama alam. Dan tadi kan juga sudah sedikit saya singgung, kita itu juga ada pengabdian masyarakat. Katakanlah kalau kita itu ada hari ulang tahun atau hari jadi, itu kan kita punya sebuah tempat di mana tempat itu ada di Klaten tempatnya. Itu biasanya kita di situ mengadakan pengabdian kepada masyarakat ya, kayak KKN tapi cuma sehari 2 hari lah gitu Kak. Itu kegiatan yang dilakukan itu kayak
kita itu memberikan sembako ke orang-orang yang kurang mampu, kemudian kita juga bisa ke sekolah gitu mengajar adik-adik, dan kita tuh di Mapala sendiri itu kan juga ada kegiatan yang biasanya dinamakan outbound. Berarti kita itu juga diajari untuk outbound sendiri, ya pelatihan, iya pelatihan outbound yang dimana kan kalau di anak usia dini itu sangat relate makan kan kalau outbound itu, ya biasanya kayak apa ya, kayak puncak tema gitu biasanya outing class outbound. Nah itu kita juga diajarkan, jadi kita nanti bisa menjadi pemandu outbound, kemudian mengabdi masyarakat dengan tadi sudah kegiatan yang saya jelaskan. Kemudian kita itu juga setiap Ramadan biasanya ada terkait dengan kayak buka bersama dan sahur bersama, yang dimana itu tujuannya atau sasarannya bukan hanya dari anggota kita saja, bukan dari anak Mapala, namun juga dari warga umum, bahkan ya masyarakat. Kemudian kita juga terjun di panti asuhan bahkan seperti itu. Oke Kak Tika, ngomong outbound nih, nah kira-kira tuh kegiatan outbound itu apa aja sih? Terus ada nggak sih kegiatan outbound yang bisa dilakukan bersama anak usia dini? Oh ya, untuk outboundnya itu apa saja sih? Untuk dari kami sendiri Mapala kan khususnya itu juga mungkin lebih ke, ya bukan alam bebas sih, lebih tempat terbuka saja, tapi memang untuk kaitan sama anak usia dini itu ada. Jadi outbound kayak yang ringan gitu, yang dimana outbound itu bisa mengasah fisik motorik anak itu sendiri. Iya, jadi kayak mungkin dari pemanasan, kemudian kegiatannya itu bisa dilakukan yang dimana nanti bisa menstimulasi fisik motorik anak sendiri. Itu nanti bisa dari mungkin permainan-permainan, terus kemudian games-games sederhana dari barang-barang bekas gitu, kayak estafet bola kak gitu, atau enggak kita adalah intinya permainan-permainan yang berkaitan sama outbound gitu seperti pada umumnya masihan. Kemudian untuk kegiatannya sendiri tuh outbound juga kan, selain outbound juga di Mapala kita itu juga ada kegiatan yang memang itu bisa dilakukan bersama anak usia dini. Nah untuk kegiatannya apa saja itu, salah satu contohnya tuh ada climbing. Ya climbing itu ada yang namanya climbing itu dimana nanti anak itu kan juga bisa diajarkan terkait dengan memanjat. Itu ada namanya wall, yang dimana biasanya kalau Sobat Nesya tahu atau pernah melihat itu ada papan yang tinggi banget itu, Kayak dinding gitu ya kayak dinding, terus kemudian nanti alatnya ada kayak batu-batu, kalau orang-orang tahu ya buat namanya kayak batu-batu itu kalau orang-orang lihat itu kan. Nah itu bisa menjadi stimulasi anak untuk, ya selain dari aspek fisik motoriknya, kognitifnya juga ya. Iya, karena dimana di climbing itu sendiri nanti anak itu diasah untuk kekuatan tangan sama kaki, tapi lebih terkait dengan bagaimana cara dia bisa naik ke atas, tapi menyelesaikan. Iya, menyelesaikan masalahnya itu dengan cara aku harus lewat mana nih kan gitu. Jadi nggak semua batu itu bisa dia raih dan nggak semuanya itu bisa buat pegangan. Jadi nanti dia harus pegangan kemana, tumpuan kakinya di mana, tangannya di mana. Contoh kecilnya seperti itu. Kemudian kan juga saya itu pernah membaca artikel nih kak, di mana memang pada dasarnya alam itu atau lingkungan terbuka lah, tapi dimana itu memang bagus untuk anak usia dini, di mana nanti dia bisa mencintai alam, dia bisa menjadi percaya diri, menjadi anak yang kuat, dan memang benar-benar bisa berpengaruh sama kesehatan anak. Bisa mengeksplor gitu. Iya, jadi anak itu nggak cuma diam di rumah, dia bergerak, dan geraknya itu tidak hanya cuma asal gerak, tapi dia itu jadi memiliki banyak manfaat gitu kan. Jadi aspeknya itu juga ikut berkembang dan stimulasi dengan kegiatan yang bisa dilakukan di luar ruangan atau di outdoor, di alam bebas. Jadi sangat berpengaruh juga itu kak, menurut saya sih gitu. Dan balik lagi ya kak, kita harus menyesuaikan juga kalau climbing itu jadi nggak tinggi-tinggi banget ya. Iya, memang ada ukuran gitu kan, ada wall, ada juga namanya boulder. Yang boulder itu dimana pendek, jadi kalau disesuaikan dengan usia anak juga. Jadi kalau anaknya masih kira-kira usianya masih rendah, itu bisa menggunakan boulder. Untuk yang tinggi itu nanti wall, apalagi kan itu juga bisa sebagai ajang lomba juga kak. Jadi nanti kalau memang dilatih, kemungkinan malah anaknya nanti bisa jadi atlet juga gitu. Oke kak, ngomong-ngomong tadi kan climbing ya, itu bisa jadi anak tuh bisa jadi atlet nantinya. Nah, bisa jadi anak tuh mengembangkan prestasinya. Prestasi kan akademik ya, yang kita bahas kali ini. Nah, kira-kira tuh ada nggak sih wadah yang membuat anak bisa mengembangkan prestasi tersebut? Iya, untuk di lingkup Mapala sendiri khususnya untuk kegiatan berkaitan dengan outdoor itu, kemarin juga saya sempat melihat atau membaca salah satu berita yang dimana berita tersebut itu mengabarkan bahwa sekarang itu ada yang namanya olahraga orientering. Orientering itu? Iya, untuk orientering sendiri itu apa? Jadi seperti olahraganya itu berlari.
berlari, namun dia itu menggunakan peta yang dimana petanya itu berisi nanti di dalam jalur petanya gitu ya. ya ada jalur, kemudian ada titik yang dimana titik itu harus kita temukan di mana itu titiknya. Nah nanti kita cari di situ. Nah kemudian nanti ada di situ ada alat yang bisa sebagai deteksi lah kalau kita sudah menemukan titik situ dan kita sudah mengunjungi titik situ, nanti kemudian berlari ke titik yang lainnya lagi. Nah untuk orientering sendiri memang masih awam di Indonesia khususnya, karena itu memang berkembangnya lebih ke di luar negeri gitu Kak. Jadi kalau di Indonesia itu belum banyak yang tahu, tapi ini sudah mulai masuk lah di Indonesia dan sudah mulai dikenakan pada anak usia dini seperti itu. Jadi memang kalau kategori sendiri anak usia dini itu perlombaannya itu memang tidak menggunakan jalur yang lama atau panjang, jadi memang untuk hanya mengasah, itu benar-benar mengasah fisik motoriknya, dan juga selain fisiknya juga kognitif itu memang benar-benar diasah, di mana anak nanti bisa berlari dengan menggunakan peta kan. Jadi anak itu harus membaca peta, dia harus tahu arahnya kemana setelah ini, setelah ke titik ini harus kemana lagi. Nah itu juga sudah diajarkan di anak usia dini, namun memang lingkupnya belum besar, jadi mungkin di area sekolahnya atau menggunakan ya masih alat sederhana lah, belum seperti yang resmi yang ditetapkan oleh FONI atau Federasi Orientering Nasional Indonesia seperti itu. Jadi memang benar-benar itu salah satu olahraga yang bisa mengasah fisik motorik dan juga kognitif anak secara bersamaan. Jadi selain fisiknya juga terstimulasi, kognitif anak juga. Jadi memang itu peluangnya besar sekali bagi anak, karena belum semua orang mengenal juga, namun juga masih banyak yang belum bisa mengadakan perlombaan itu karena memang satu dan lain hal lah yang di Indonesia terjadi, mungkin itu Kak. Oke, jadi ternyata tuh ada ya wadah buat mengembangkan prestasi anak terkait dengan fisik motorik gitu. Ada tadi namanya orientering ya Kak ya. Iya Kak, nih Kak Pinky, Gimana ada yang lupaan sedikit nih. Jadi terkait kegiatannya sendiri tadi kan juga ada disebutkan terkait outbound juga ya. Jadi memang kan biasanya nih kalau outbound itu ada kayak flying fox gitu, ya, ada rangkaiannya, kemudian diakhiri kayak mungkin berenang. Kalau anak TK kan biasanya gitu berenang, sama ada flying fox biasanya. Di Mapala saya juga itu toh yang saya ikuti itu juga kita itu juga bisa apa ya, bikin flying fox gitu loh. Jadi flying fox sederhana memang. Kalau untuk safety sendiri untuk anak usia dini mungkin jika ada alat yang lebih itu bisa, tapi memang kita sudah mempraktikkan cara bikin flying fox sendiri tuh dilakukan di kampus gitu. Jadi waktu kita kayak open recruitment, kita kan buat menarik perhatian para adik-adik maba gitu kan, kita juga salah satunya membuat flying fox, yang dimana flying fox itu juga bisa dicobain oleh maba-maba. Jadi nggak hanya apa ya, kayak katakanlah kalau pajangan aja, tapi ternyata bisa dicobain. Tapi mungkin kalau untuk anak usia dini nanti mungkin pembuatannya nggak sedikit berbeda dengan safety yang lebih seperti itu Kak Binggi. Oke. Kalau flying fox itu bisa ya Kak untuk mensimulasi apa? Keberanian anak gitu. Betul, percaya diri, ya, percaya berani diri gitu anak. juga. Kan itu ya. juga tinggi ya Kak Ya, ya. dari tinggi ke rendah gitu kan. Tidak semua anak kan biasanya ada yang takut-takut dulu Iya, nih, kayak nangis gitu. Iya betul sekali Kak Binggi. Nah Sobat Nesya, dari tadi gitu udah sharing gitu ya Kak ya, sharing bersama Kak Pinky juga sama aku Kak Tika. Jadi tuh memang banyak gitu kegiatan yang bisa dilakukan untuk anak usia dini khususnya kan. Mungkin Sobat Nesya belum tahu nih, kayak mungkin banyak juga kayak apa ya, berita gitu atau omongan-omongan yang biasanya apa sih kegiatan outdoor yang bisa buat anak yang aman, safety atau bagaimana, kemudian yang tidak memerlukan budget yang banyak mungkin, atau yang tidak membahayakan juga. Jadi memang anak usia dini itu juga membutuhkan atau harus disimulasi di alam bebas, selain untuk nanti kayak apa ya, memposisikan diri kayak adaptasi dengan alam bebas kan. Di suatu saat kan mereka juga pasti akan mengalami hal itu. Jadi adaptasi dengan alam bebas, kemudian selain itu dia juga bisa mengenal lingkungan yang lebih luas, lingkungan luar seperti itu, alam itu seperti apa, biar dia bisa mengenal seperti itu. Jadi memang alam itu dikenakan dengan anak usia dini itu memang sangat penting Sobat Nesya. Jadi selain dengan kegiatan, mungkin kegiatan yang paling sederhana itu bisa melakukan jalan-jalan kan, anak usia dini bisa jalan, melompat, itu kan juga termasuk untuk stimulasi juga. Jadi bisa diajak jalan-jalan tuh mungkin ke hutan atau di alam-alam perkebunan gitu, mungkin di dataran tinggi, terus mengenalkan terkait ada sungai, gunung dan sebagainya, itu juga penting. Jadi kegiatannya tidak yang memerlukan biaya mungkin yang banyak gitu kan, juga kayak outbound itu bisa menggunakan barang-barang bekas, barang-barang sederhana. Kemudian mungkin kalau mau diajak memang benar-benar dikenalkan dengan mungkin salah satu kayak climbing, orientering kan memang sedikit membutuhkan latihan juga, tapi itu juga bisa
dilakukan. Jadi alam itu tidak berbahaya untuk anak usia dini sebenarnya. Jadi justru anak usia dini itu harus dikenalkan dengan alam bebas agar dia itu juga bisa beradaptasi dan mestinya dia bisa lebih menerima dan mencintai lingkungan di sekitarnya. Apalagi nantinya kan dengan alam juga mereka akan berdampingan hidupnya gitu. Mereka juga manfaatkan alam untuk hidupnya. Jadi untuk Sobat Indonesia jangan salah mengartikan nih bahwa alam bebas itu bahaya untuk anak usia dini. Alam memang sangat liar, namun jika kita bisa bersahabat dengan alam dan kita tahu cara mengetahui atau memahami alam, nah nantinya malah kita bisa sahabatan nih sama alam, jadi sama-sama menerima antara alam dengan manusia yang melindunginya. Seperti itu Kak Pini. Oke Sobat Indonesia, jadi kali ini kita sharing-sharingnya sekian dulu ya. Terima kasih banyak Kak Tika sudah mau sharing-sharing bersama Sobat Indonesia. Iya, terima kasih juga Kak Pini udah menemani, dan terima kasih juga pada Sobat Indonesia yang selalu setia nih melihat konten-konten kita, dan jangan lupa nanti mengikuti konten-konten kita yang lebih menarik selanjutnya. Pasti akan ada nih ya Kak ya, kan nggak mungkin, dan kita nanti akan membahas lebih banyak lagi terkait dengan anak usia dini, dan Sobat Indonesia pastinya akan kepo ya. Setelah ini kita akan bahas apa aja sih dan kapan aja, dan apakah ada bintang tamu yang akan menarik gitu, gestar yang menarik gitu. Nah tunggu saja, karena di Indonesia akan selalu membahas seputar anak usia dini, dan kita akan memberikan info-info terbaik dan menarik. Sobat Indonesia, jangan lupa nantikan konten-konten dari Pop Indonesia selanjutnya, karena Anak Indonesia bersama Pop Indonesia. See you.